Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja, ya. Oke, kalau kamu dengar bunyi itu ada biasa pertukangan dekat rumahku. Oke, jadi di sini aku mau ya bicarakan tentang Taurus ya. Aku rasa ini udah saatnya untuk aku bicarakan Taurus. Di sini aku bakal acak aja ya. Aku pengen bacain apa ya sesuai aku rasa ini saatnya ataupun belum ya, jadi kamu tunggu aja kalau zodiak yang kamu cari itu belum. Oke, dan sekali lagi aku bilang ya, mohon untuk pahami aku di sini fokusnya dengan astrologi Vedic. Oke, jadi kamu mungkin punya birth chart atau kamu tahu sun-nya atau zodiak kamu adalah Taurus, namun kamu ternyata adalah seorang Aries di sun Vedic. Jadi jangan berpaku. Jadi kalau kamu ngerasa nggak sesuai, nggak cocok sama aku, ya itulah kenapa kamu harus ngelihat dan dengar apa yang aku bilang, dan juga kamu harus melihat prominent planet kamu di birth chart itu apa. Jadi kamu nggak bisa bilang, oh aku seorang Leo seperti ini kok nggak kayak gitu, aku seorang Taurus aku gini kok nggak, ya kamu akan tersesat sendiri. Okay, so ini juga adalah berdasarkan background atau dasar dari aku yang udah berurusan dengan orang yang ada di zodiak ini gitu ya. Kamu berurusan, kamu bandingkannya dengan diri kamu aja, sedangkan aku udah bandingkan atau punya pengalaman dengan orang yang lebih dari satu orang punya zodiak ini. So gitu ya, jadi aku aku pasti ketemu perbedaannya, namun aku ketemu garis besarnya apa gitu. Mungkin di kamu nggak begitu banyak, di mereka juga ada banyak atau apapun gitu ya. Okay, so Taurus, ini aku pengen bicarakan Taurus. Taurus itu adalah energi yang dia rulernya adalah Venus ya di astrologi Vedic, namun ada juga yang bilang Multrekons apa ya namanya, aku lupa deh astrologi Vedic. Ada moon juga di sana, ada bulan juga yang representasi Taurus di sini. Okay, jadi di sini Taurus bisa dibilang koneksi dia atau pemikiran dia cukup terkadang menggambarkan kamu dengan ibunya kamu gitu. Jadi kalau ibaratnya gini, kamu cukup terpengaruh dengan apa yang dikatakan ibu kamu biasanya, atau memang prinsip yang ada di dalam hidup kamu biasanya inflik atau banyak dari seorang ibu gitu. Walaupun misalnya kamu gak setuju, namun kamu bisa kepikiran apa yang sering ibu kamu bilang. Sarah, bentar ya, dan ini tergantung dengan hubungan kamu dengan ibu biasanya. Dan Cancer juga sebenarnya aku lupa jelasin, namun Cancer dia lebih apa ya, dia ada energi, karena seorang Cancer ada cangkangnya. Kalau Taurus ini kan dia adalah simbolnya adalah ada yang bilang banteng, ada yang bilang kerbau gitu ya. Namun kalau dia astrologi Vedic ya, aku ngelihat Taurus ya sebagai lambang seperti halnya di sini ada energi pisau ya, yang aku lihat energi dimana seseorang yang dia kalau ngerasa sesuatu hal itu nggak bisa untuk bertahan untuk dia bisa memotong itu. Jadi gini, kamu bisa berurusan, seorang Taurus adalah seseorang yang bisa memotong hubungan secara tiba-tiba dengan orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai, karena memang kondisi misalnya pemikiran dia nggak begitu stabil, atau ada pengaruh dari ibunya atau sosok ibu atau sosok yang perempuan dalam hidupnya dia. Karena itu tadi, dia nggak mau sakit, nggak mau kecewa, dia biasa untuk cut hubungan secara tiba-tiba ya. Dia energi yang sebenarnya dia selalu tertuju dengan orang yang cukup chaos ya. Jadi di dalam diri dia itu dia bakal tertarik dengan sosok Scorpio biasanya ya, karena secara tidak sadar ya dia mencari energi yang deep connection, karena Taurus adalah energi hopeless romantic. Orang yang clingy, orang yang lengket itu adalah real Taurus ya. Taurus itu orang yang butuh dicintai, butuh disayangi, dia butuh untuk selalu constant tahu tentang apa yang terjadi dalam hidup pasangannya, orang yang dia cintai ya.
ya. Dan biasanya dia dekat juga dengan ibunya di sini, ya. Kalaupun nggak dekat, dia bisa dekat dengan sosok yang lain, ya. Jadi memang dia akan selalu mencari, ya, sosok yang bisa untuk memenuhi rasa yang dia kurang. Walaupun dia dekat sama ibu, biasanya dia ada energi yang dia nggak begitu cocok, nggak begitu sesuai, ya. Jadi dia akan mencari di luar diri dia, dan secara nggak sadar ya dia bakal bertemu dengan energi seseorang yang cukup deep. Kalau punya perasaan itu deep, dalam, intens, yaitu energi layaknya Scorpio. Namun gak harus dia memang benar-benar seorang Scorpio, namun secara nggak sadar Taurus akan berurusan dengan seseorang yang punya trauma, ya, punya kesakitan dalam dirinya dia, ya, yang Taurus sendiri nggak bisa handle. Itulah kenapa Taurus dia pasti akan selalu bertemu dengan seseorang yang nggak bisa menghandle emosinya, ya, dan penuh ibaratnya drama dalam hidupnya dia. Sedangkan dia dalam dirinya sendiri udah mencari cinta, mencari kasih sayang sih. Jadi biasanya dia akan selalu fokus dengan kerjaan, dengan karir. Dia nggak mau terlalu attach dengan emosi. Jadi dia memang tertarik dengan seseorang yang intens itu tadi, namun dia nggak begitu suka sebenarnya, karena dia selalu dipaksa untuk melihat ke dalam diri dia, deep psychology issue-nya. Namun dia suka, dia tertarik dengan energi yang layaknya energi itu, ya. Kucing aku biasa, ya, garuk-garuk kelakuannya, ya. Di sini ngasih energi dimana memang kasih tahu, karena Taurus itu energi yang dia kehilangan water sign-nya dia, energi yang aku nggak tahu fix atau kardinal ya untuk Taurus, aku lupa. Namun yang pastinya Taurus itu energi flowingnya, energi air dalam diri dia itu kayak missing, kayak hilang. Itulah kenapa dia selalu tertarik dengan energi Scorpio, energi Cancer, energi Pisces. Namun biasanya dia bakal paling tertarik dengan energi Scorpio, ya, karena dia butuh energi perhatian, kasih sayang. Namun dia bisa terasa terbebani kalau pasangan dia atau siapapun ini memang too much, berlebihan sama dia. Namun di satu sisi dia senang karena dia orangnya clingy, jadi dia pengen pasangan dia untuk clingy, lengket sama dia, karena dia juga pengen untuk lengket, ya. Seseorang yang bisa untuk shut down perasaan dia, karena itu tadi nggak ada flowing water di dalam dirinya dia. Air yang mengalir itu adalah, yang aku maksud adalah perasaan dan emosi. Jadi dia bisa shut down itu, dan dia fokus dengan kerjaan dia, yaitu energi earth-nya dia, energi buminya dia. Jadi orangnya sangat membumi, bisa kamu lihat dia orangnya sangat realistis. Jadi kalau kamu berhubungan dengan seorang Taurus, biasanya dia kayak nggak terlalu bisa ngerti perasaan kamu. Dia akan mencoba untuk menghindari emosinya dia akan berusaha untuk bicarakan atau bicara apapun ke kamu sesuai logika, sesuai dengan pemikirannya dia, karena dia nggak begitu suka dengan emosi. Ya, walaupun dia mencari hal itu, namun dia nggak mau terjebak di sana. Jadi seorang Taurus kalau dia ingin pergi atau dia ingin ghosting, biasanya dia memang akan di awal-awal dia bakal ngasih tahu dia memang nggak bisa, karena ada energi cut, ada pisau tadi, ya, ataupun energi gunting dia seperti aku bilang. Namun justru dia juga bisa nggak memberitahu, dia langsung pergi gitu aja. Ya, dia memang terlihatnya kuat. Dia kalau mau pisah dari kamu ya udah pisah. Kita nggak bisa. Dia pintar banget menyembunyikan perasaannya, logikanya. Jadi kalau seseorang benar-benar punya planet Taurus, dia kalau mau pisah sama kamu dia bakal pintar banget, kuat banget untuk yang namanya beralasan secara logika, ya sih. Entah inilah itulah, ya kita nggak bisa. Namun dia nggak bisa membohongi perasaan dia karena nggak ada energi flowingnya itu tadi. Seorang Taurus jika dia memang ingin, dia sayang, dia nggak akan pernah benar-benar bisa menahannya lama. Dia akan mencari orang yang dikasihi, dia akan selalu memberikan perhatian, dia akan berusaha untuk ada di sekitar orang itu, ya, apapun yang terjadi. Ya, karena apa tadi? Karena dia butuh untuk flowing. Ibaratnya air yang dalam diri dia, cinta dan kasih sayang dia perlu untuk dia alirkan ke seseorang di sini. Jika seorang Taurus itu jatuh hati sama kamu, ya, kuat banget. Pertama-tama biasanya dia akan mencoba untuk menjauh, ya, karena dia antara takut, ya,
ini nggak akan bisa berhasil, ya. Namun kalau dia benar-benar yakin, dia bakal sangat clingy, sangat lengket, attach sekali sama kamu. Jadi kalau kamu suka seseorang yang attach, clingy, ya Taurus lah jawabannya, gitu ya. Cuman ya itu tadi, dia akan cukup sulit untuk melihat perasaan dan emosi pasangannya karena akan ada kualitas energi yang deep tadi, ya. So that's why kalau hubungan dia baik dengan ibunya atau sosok ibu di dalam hidupnya dia, biasanya dia bisa untuk mudah untuk dapat pasangan atau orang yang benar-benar dia mau, dia kasihi. Namun kalau hubungannya nggak begitu baik, ada clashing, biasanya untuk jodohnya juga dia agak terhambat gitu. Dan kalau mau diakui, ya memang pengaruh dari keluarga itu kuat banget, iya. Dan dia sebenarnya seseorang yang sangat ingin tahu tentang occult, mysticism, spiritual, dan juga astrologi, tarot, sebenarnya suka gitu. Cuman dia mencoba untuk melogikakan itu, kalau itu masuk logikanya dia atau gimana, dia akan oke, ini benar kok. Jadi orangnya dia nggak berusaha untuk menilai dulu, dia akan coba untuk melihat dari sisi manapun, karena itu tadi aku bilang, dia orangnya dia tahu untuk bersikap netral gitu ya. Namun ya itu tadi, kalau dia berpikir, dia ngerasa dia bakal ngelihat kalau dia kesepian, dia menginginkan cinta dan kasih sayang. Seseorang Taurus bukan orang yang mudah untuk jatuh hati. Sebenarnya dia cukup pandai atau cukup tertarik dengan seseorang yang memang bisa mengerti diri dia sendiri, seseorang yang otentik, seseorang yang bisa berdiri sendiri biasanya, karena dia ngelihat dari sisi kalau seseorang itu pekerja keras seperti dia, seseorang itu kuat, tabah, dan mau melakukan apa aja dalam hidupnya dalam semua keterbatasan yang dia punya, dia sangat tertarik dengan seseorang yang seperti itu sih. Ya, dia jatuh hati dengan effort seseorang dalam hidupnya dia untuk terus belajar, ya, terus bangkit dalam hidupnya, ya. Dan kalau dia udah tertarik, biasanya mudah untuk nggak mudah untuk dia berpaling, ya. Dia butuh waktu, butuh logika baru untuk kayak ya kita memang nggak bisa. Tapi kalau dia benar-benar jatuh hati, aku bisa bilang dia bakal berusaha untuk, jika dia kembali, dia nggak akan berusaha untuk dapatin kamu. Jika kamu sempat di ghosting atau ditinggal seorang Taurus, dia akan berusaha untuk dekat sama kamu, walaupun nggak bisa untuk menjadi yang spesial untuk kamu. Dia nggak akan bilang, dia hanya ingin dekat aja dengan kamu, karena dia butuh energi itu tadi. Nggak mudah dia untuk ngeluarin energi itu, ya. Orang yang butuh banget kasih sayang, ya, seorang yang karena kalau dia energinya, dia ngerasa harus win, dia harus menang dalam kehidupan, dalam pertarungan ini, dia harus mencapai ini, mencapai itu, ada goal. Dia bahagia kalau dia udah bisa nyampe itu semua gitu kan. Namun saat dia udah sadar, dia ngelihat ke seven house-nya dia, ya, yaitu energi seperti aku bilang Scorpio, dia bakal ngelihat dia sendiri, dia kesepian, ya. Dia butuh cinta dan butuh kasih sayang, ya. Dan dia butuh seseorang yang bisa melihat effortnya dia, kerjaannya dia, dan dia butuh seseorang yang sama seperti dia, yang sama-sama kuat dan sama-sama tabah dalam hidup gitu, ya. Seseorang yang Taurus, dia memang perlu untuk benar-benar mengerti emosinya. Memang cukup sulit untuk seorang Taurus, cuman ya mau gimana, kita perlu untuk emosi, untuk embrace yang lainnya, untuk kita rangkul hidup kita yang lainnya juga. Jadi kalau emosi itu kita abaikan, kita nggak akan tahu, ya, kita harus gimana ke depannya, karena kita perlu emosi gitu. Untuk Taurus ya memang kayak aku nggak mau ngeliat emosi, aku takut sakit, aku takut kecewa gitu, ya. Namun mau nggak mau dia akan selalu berurusan dengan hal ini, ya. Dan
energi Taurus adalah ada energi dia sering memaksakan diri dia lebih dari apa yang seharusnya, atau ibaratnya dia kalau dia memaksakan diri dia juga memaksakan orang lain untuk kayak lebih gitu, langsung ayo kuat, ada energi banteng di sini ya, energi seseorang yang harus goal kamu ini, kamu harus semangat, kamu harus ini bla 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 gitu, dia energinya gitu. Padahal dia bisa too much atau berlebihan ya untuk memaksakan diri. Itulah kenapa, karena Taurus perlu untuk mencapai goal-goal dalam hidup, dia harus punya ini, harus punya itu, which is not a bad thing. Itu bukan hal yang buruk, no ya. Hanya aja kalau kita memaksakan diri berlebihan, dan jika hal itu belum saatnya, ya kita yang bakal kecewa, kita yang bakal sakit. Itu yang aku maksud ya. Dan apa yang kurasakan energi Taurus ya, betul-betul desperately itu menginginkan cinta, menginginkan kasih sayang, karena kehilangan energi itu ya. Walaupun misalnya ada ibu ya, dia nggak akan benar-benar ngerasa, atau kamu nggak akan ngerasa benar-benar dicintai, benar-benar disayangi ya, akan ada rasa kurang di dalamnya gitu. Dan kamu butuh itu energi yang intens itu dari pasangan kamu sih ya. Dan energi Taurus energi yang cukup terobsesi ya dengan pasangannya, dengan cintanya. Jadi dia bisa stalking, ataupun kamu stalking pasangan kamu, mencari tahu siapa dia throughout the internet. Misalnya kamu dekat dengan seseorang, kamu jaga tuh hati, orang Taurus itu bisa kayak searching kamu, googling kamu, cari tahu nama kamu, siapa kamu, bla bla bla, semuanya dicari tahu ya, sampai dia menemukan siapa diri kamu yang sebenarnya ya. Karena dia pengen untuk melihat diri kamu benar-benar true color gitu. Walaupun dia sendiri nggak mau ngasih lihat diri dia bisa menutupi diri dia, namun dia pengen orang lain jangan menutupi diri dia ya. Dia pengen ngelihat orang lain apa adanya, namun dia nggak terlalu bisa ngasih lihat diri dia karena dia takut sih ya, karena ada kasus dalam dirinya dia. So dia bakal mencari seseorang sampai ke titiknya itu. Dia bakal nyari ya, ada energi bisa kayak stalker, atau bahkan hacking ya. Jadi ini adalah seseorang yang cukup cemburuan juga sebenarnya, terobsesi, dan jika dia jatuh hati, dia bakal bisa untuk tracking pasangannya, cintanya, kasih sayang dengan orang itu. Dia bakal cari tahu orang ini sendiri apa enggak ya. Jadi jangan kaget kalau kamu berurusan dengan Taurus, dia ninggalkan kamu, ghosting kamu, namun dia bakal bisa hacking kamu di sini ya, cari tahu kamu. Jadi dia pengen ngelihat kamu tuh, pengen tahu kamu sampai ke dalam-dalamnya kamu ya. Namun yang nggak begitu adil adalah energinya dia nggak mudah untuk ngasih lihat diri dia. Dia struggle ya antara pemikiran dan emosi dia, perasaannya dia. Kalau dia sayang, dia cinta, dia nggak akan terlalu bisa menyembunyikannya sih. Namun saat dia ngerasa itu nggak bisa, ya kamu akan ngelihat dia seperti nyakitin diri dia sendiri, energinya. Dia akan nahan diri dia untuk nggak gimana-gimana ya. But ya, it is what it is. Namun bukan berarti aku bilang ini energi yang buruk, no. Namun energi Taurus adalah energi yang memang dia fokus dengan earth material ya, dengan kerjaan, dengan karir, dengan materi yang ada di dunia ini gitu. Dia butuh pelengkapnya, butuh cintanya, butuh kasih sayangnya, emosinya akan dia dapatkan dari pasangannya dia gitu. Kalau dia embrace, dia menghargai emosi dan perasaan dia akan menghargai juga cinta dan kasih sayangnya dia. Jadi untuk kamu yang Taurus ya, kalau kamu nggak begitu bisa menghargai emosi atau perasaannya kamu, bukan nggak menghargai ya, menutupi atau menahannya ya, kamu akan nggak bisa melihat pasangan kamu juga, karena emosi dia akan menggambarkan emosinya kamu. Itu aku lihat untuk energi Taurus sendiri. Jadi cukup berbeda dengan zodiak lain ya, karena terutama
Taurus ya itu energinya membumi sekali ya, jadi dia bakal ngelihat ke kakinya gitu jelas. Jadi misalnya aku berhubungan dengan seseorang nih, kita nggak akan bisa sama-sama ya, aku bakal nahan hati aku untuk nggak jatuh hati. Untuk apa? Kita dari awal memang nggak bisa. Dia mungkin nggak bilang kayak gitu sama kamu ya, namun di dalamnya dia gitu. Jadi saat dia ngerasa dianya makin cinta kasih sayang, dia akan menarik diri, atau dia ngerasa kamunya yang makin cinta dan sayang, dia akan menarik diri sih ya. Jadi ya memang quiet off ya, seperti player pemain, namun ya intinya memang dia hanya butuh cinta, butuh kasih sayang. Dia nggak berniat untuk main-main, dia memang inginkan itu semua, cuman karena dia belum belajar embrace ya, seorang Taurus belum bisa benar-benar embrace perasaan dia nggak akan bisa benar-benar mengerti dan memahami itu ya. Untuk Taurus sendiri aku sarankan untuk baca pembacaan aku tentang Scorpio ya, karena itu adalah 7 house-nya kamu. So kamu bisa mengerti dan memahami kenapa kamu selalu attract dengan orang yang punya energi Scorpio. Nggak perlu dia harus seorang Scorpio, namun energinya seperti Scorpio. Oke, dan untuk Taurus ya, untuk masalah being real, hidup di masa sekarang, hidup di ibaratnya 3 dimension, kamu juaranya banget. Maksudnya kamu bisa hidup masa sekarang, kamu harus ngapain, kamu harus punya goal ini bla bla, kamu harus berstrategi atau apapun, kamu seperti tahu segalanya, kamu hebat itu. Cuman ya itu, setiap dari kita punya kekurangannya masing-masing, namun kamunya di masalah emosi itu tadi. So kamu, apa yang kita kurang, kita akan terus mencari itu tadi ya. So kalau kamu ingin meninggalkan seseorang ya, being clear ya, kalau memang kamu gak bisa sama dia gitu. Dan bagi kamu yang berurusan dengan Taurus juga, kalau kamu berurusan dengan seorang Taurus, kalau dia memang memperlihatkan dia gak bisa ya, berarti memang dia sulit dan dia gak bisa. Karena seseorang Taurus dia ingin hidup itu yang apa adanya, being real. Biasanya dia nggak mau yang mengada-ngada, nggak mau yang kayak penuh ilusi atau apapun juga, karena dia takut sesuatu hal nggak terwujud seperti apa yang dia harapkan. So takut sekali untuk sakit, itulah energi Taurus. Jadi jangan kaget kalau seseorang Taurus itu dia nggak jelas sama kamu, dekat sama kamu dibilang juga enggak, dibilang mau pacaran sama kamu juga enggak ya, karena memang kayak gitu dianya ya. So it is what it is gitu ya. Aku harap ini membantu kayak untuk Taurus kali ini. Dan ya makin sore, dan aku nggak mau kalau sampai makin sore karena banyak kendaraan nanti lewat ya, dan makin ribut. Oke, so aku harap ini membantu. Kalau kamu ingin counseling, pengen tahu birth chart-nya kamu secara astrologi Vedic, silahkan klik link di bawah sini. Aku juga menawarkan counseling. Oke, I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye.